Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi sehat walafiat. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah kecerdasan yang disebut dengan kecerdasan intrapersonal. Ya. Kalau yang lalu kita bahas kecerdasan interpersonal, kalau sekarang yang kita bahas adalah intrapersonal. Ya. Jadi Bunda, seperti pernah saya bahas beberapa tayangan yang lalu, kecerdasan-kecerdasan yang ada pada anak itu masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Boleh jadi Bunda memiliki anak di rumah 2 atau 3, itu nanti akan terlihat kecerdasan mana yang lebih menonjol. Ya. Dan perlu diingat pula bahwa tidak ada anak yang tidak cerdas. Pada dasarnya, setiap anak adalah cerdas dan dia mempunyai potensi yang luar biasa hebat. Ya. Makanya ketika anak menginjak usia dini, ini yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah sikap dan perilaku kepada mereka. Ya. Karena apa? Dampaknya akan sangat besar sekali. Apabila perlakuan kepada anak tidak tepat, perlakuan kepada anak lebih cenderung banyak bentakan, ya, apalagi pukulan, ini akan berbahaya bagi perkembangan kecerdasan otaknya. Ya. Makanya seringkali saya ulang-ulang bahwa usia emas itu terjadi hanya rentang satu kehidupan, ya, yaitu pada usia sekitar 3-4 tahun. Jadi ada 1 tahun masa yang disebut usia emas, yang oleh para ahli ini dipelajari, ya, puncak usia emas itu di saat mana sel-sel saraf otaknya saling menyambung. Ya. Jadi dia akan mudah menangkap, akan mudah mempelajari terhadap ilmu yang baru dia ketahui. Ya. Termasuk pula ketika kita ajarkan agar mengingat bacaan yang pernah diajarkan, ya, entah itu nyanyian, ya, entah itu sebuah puisi, atau ketika mengulang-ulang satu aturan yang ada di kelas. Ya, ini pernah saya alami ketika anak-anak diberi aturan di kelas, mereka cepat sekali menghafal. Ya. Nah ini makanya, ya, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah kecerdasan intrapersonal. Ya. Apa kecerdasan intrapersonal? Kecerdasan yang nampak terlihat, ya, kepada diri anak tersebut, dia memahami dirinya sendiri, ya, dan bertindak sesuai dengan pemahaman tersebut. Ya. Nah, jadi yang dapat kita lihat beberapa indikator anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal, ya, dia lebih cenderung senang menyendiri, ya, tidak mudah ikut-ikutan bersama temannya yang lain, ya. Tetapi dia memiliki keinginan dan kemauan yang sangat kuat untuk mencapai sesuatu. Ya. Jadi makanya jangan dipandang rendah atau dianggap anak tidak bisa bergaul dengan orang lain, padahal sebenarnya dia sedang berkembang kecerdasan otaknya yang disebut dengan kecerdasan intrapersonal. Nah, ini yang banyak tidak dipahami oleh orang tua. Dan tidak sedikit pula, ya, guru PAUD yang tidak mempelajari tentang kecerdasan majemuk kadang-kadang salah tafsir ketika melihat ada anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran atau tidak bisa dia bersama dengan teman-temannya yang lain. Padahal bukan kekurangan anak itu, tetapi sebaliknya anak itu memiliki kecerdasan yang belum digali. Nah, oleh karena itu, ya, luar biasa sekali kalau berbicara tentang anak usia dini. Terlebih kalau berbicara tentang kecerdasan intrapersonal ini, jadi ada otak yang disebut dengan sistem limbik. Ya. Sistem limbik itu ada 2 tugasnya,
mengolah emosi dan perasaan. Ya. Nah ini yang sangat penting sekali dipahami. Ya. Di samping itu pula ada otak yang disebut amigdala. Ya. Jadi amigdala ini ya, mempelajari ya, tentang kaitannya dengan emosi. Ya. Nah ini yang patut kita pahami ya, kalau mempelajari tentang otak yang luar biasa hebat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia, terlebih kepada anak usia dini. Ya. Oleh karena itulah anak usia dini diperlakukan dengan lembut, diperlakukan dengan kasih sayang, diperlakukan dengan penuh perhatian, maka 10 triliun sel saraf otaknya akan berkembang baik. Dan dia akan menjadi orang yang hebat, dia akan menjadi orang yang cerdas, dia menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Karena dukungan dan rangsangan dari orang tuanya begitu bagus, begitu baik. Ya. Namun justru yang terjadi, kalau kita melihat fakta di lapangan, tidak sedikit orang tua yang cenderung lebih mendahulukan emosi marah, lebih mendahulukan sikap yang temperamen. Dia sesak karena melihat anaknya nakal, ya, kesal, sesak napas, ya. Semua berkecamuk di dalam dirinya. Ya. Padahal pada usia anak usia dini itulah mereka sedang tumbuh kecerdasan otaknya. Nah inilah, makanya salah satu tadi yang kita bahas, indikator kecerdasan intrapersonal, ya, salah satu tadi sudah disebutkan, ya, adalah anak lebih senang menyendiri. Tetapi dia tidak mudah ikut-ikutan, gitu. Dan memiliki kemauan yang kuat ketika dia menginginkan sesuatu. Ya. Yang kedua, dia tidak suka berbohong. Ya. Jadi dia menyatakan kesanggupannya dan sesuai dengan kemampuannya. Dan lebih senang dia mencoba hal yang baru. Ini kecerdasan intrapersonal. Ya. Di samping itu juga dia tidak suka bicara yang kontroversial. Ya. Apalagi kalau ada yang menceritakan tentang kejahatan ibu tiri. Ya. Dia paling tidak suka. Ya. Dia lebih senang menyendiri, justru banyak merenung, banyak berpikir anak itu. Ya. Nah, di samping itu juga anak usia dini yang cerdas intrapersonal, dia memiliki keberanian untuk berbeda pendapat dengan teman. Jadi kalau ada sesuatu yang berbeda dengan pendapat dengan teman, dia berani menyatakan. Ya. Nah, yang terutama lagi dia dapat mengungkapkan perasaan. Ya. Ketika ada sesuatu yang tidak enak, ada sesuatu yang membuat dia dengan temannya bertengkar, nah itu dia akan diungkapkan. Ya. Nah, di samping itu juga dia cenderung kalau orang lain bermain bersama, ya, tapi pernah saya mempunyai seorang siswa, ya, di kelas itu dia menyendiri, ya. Bahkan dia asik dengan mainnya sendiri. Ketika saya tanya, kenapa tidak bermain dengan teman-teman? Pak, di sini aja, saya senang di sini. Oh, berarti dia mulai tumbuh kecerdasan intrapersonal. Lebih cenderung dia ingin menyendiri. Ya. Oleh karena itu, ya, dia lebih senang ketika melihat orang lain bermain. Ada tempat-tempat tertentu misalnya, ya, entah di halaman kelas atau di rumah, ya, melihat orang lain. Oh, ya. Memang kecerdasan intrapersonal itu memang demikian. Jadi lebih senang dia untuk memikirkan, loh itu kenapa bisa ada orang yang sampai berteriak-teriak, bahkan ada orang yang bertengkar. Ya. Dia mencoba untuk terus mempelajari. Ya. Jadi dia itu yang terpenting adalah memiliki hobi dan minat untuk kesenangan yang diperjuangkan. Ya. Dan menolak kalau dipaksa. Bahkan dia akan menangis kalau mengikuti satu kegiatan yang dia tidak suka. Ya. Nah inilah, oleh karena itu, ya, itu salah satu beberapa indikator yang cenderung kebanyakan orang tua tidak memahami kecerdasan yang ada pada diri anak usia dini. Ya. Padahal kalau terus-menerus oleh bunda diarahkan, kemudian anak tersebut kita beri peluang untuk berkembang, saya yakin anak itu akan menjadi anak yang hebat.
Ya. Oleh karena itu, anak yang cerdas intrapersonal, dia lebih cenderung menjadi seorang ulama, ya, menjadi seorang yang betul-betul bagaimana arti yang sebenarnya tentang kehidupan ini. Ya. Dia senang menasihati kepada temannya, dia senang bergaul dengan banyak orang, meskipun tadi itu, ya, ada hal-hal yang dia sendiri lebih cenderung ingin ingin sendirian. Nah, gitu. Tapi bukan berarti dia tidak bisa bergaul. Ya. Nah, inilah kecerdasan yang disebut dengan intrapersonal. Boleh jadi anak ibu, kalau dia pendiam, kalau dia cenderung ingin banyak berada sendirian, nah kita pahami mungkin dia sedang berkembang kecerdasan intrapersonal. Tapi juga kalau terus-menerus dia sendirian, nah ini perlu dipahami juga oleh Bunda. Jangan sampai anak tidak bersosialisasi dengan teman. Karena pada masa sosialisasi dengan teman, ini sangat penting. Ya. Tapi yang penting, Bunda memahami ada beberapa kecerdasan yang tumbuh kepada anak usia dini. Ya. Semakin paham tentang kecerdasan majemuk, kita pun semakin terbuka ketika melihat anak yang berbeda dengan anak yang lain. Oh, mungkin ada kecerdasan yang belum kita gali. Ya. Nah, mudah-mudahan kita sambung lagi nanti pembicaraan tentang kecerdasan majemuk. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.